Ya, masalah yang sering itu adalah beda frekuensi orang tua sama anak ngobrol. Kadang-kadang kenapa sih nggak ketemu? Ada bahasa gini, kalau anak saya suka protes. Ayah tuh dulu waktu sekolah nggak gitu, ya beda dong ya. Ayah kan dulu apa tuh? Biasanya yang terjadi adalah beda frekuensi. Beda frekuensi. Orang tua sama anak nggak nyambung, orang kaya sama orang miskin nggak nyambung. Kadang-kadang kita suka kesel. Dulu sempat jadi pembicaraan apa Veniros ya, namanya Veniros masih jual apartemen. Sudah. Dia bilang gini, ini rumah terbaik yang ada di sini. Cicilan hanya 40 juta per bulan. Itu kan bikin kesel. Hanya 40 juta per bulan. Bukan ada orang yang komen, oh, gimana mau hanya? Dijawab dia tuh, kan kita mau jual buat kamu. Kita hanya jual kepada orang yang punya kemampuan, punya saving uang 40 juta per bulan. Pasti untuk mereka yang memang uangnya mampu nyicil segitu. Jadi ya kalau nggak mampu nyicil jangan usah protes. Kan bahasanya kan gitu. Jadi ini bahasanya kemana adalah seperti itu. Jadi ya kita jangan usah protes. Gila nih orang yang pasang iklan. Cicilan cuma Rp800.000 per bulan, per hari. Kan ada tuh. Ya, per harinya kecil. Murah. Hanya Rp300.000 dalam strip miring per hari. Per hari. 9 juta sebulan. Jadi kalau kita protes, ya kan bukan jual loh. Saya jualnya kepada orang yang mampu nyicil 9 juta sebulan. Ya kalau kamu protes, kayak salah sendiri. Kenapa kamu duitnya nggak banyak? Karena ini masalah komunikasi ya. Itu adalah komunikasi. Supaya apa? Supaya secara bahasa di Indonesia itu dulu beberapa tahun yang lalu, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, salah satunya ini contoh real. Dulu bis Big Bird itu nggak ada yang pakai kaca film. Ya, beberapa tahun lalu transparan sama Silverbird, saya masih ingat waktu itu. Karena itu berdasarkan hasil penelitian. Kemudian saya waktu itu di timnya business development supaya ini laku. Kan sama-sama duduk, sama-sama naik taksi, sama-sama duduk, tapi ini layarnya mesti lebih mahal. Ini sama-sama taksi, kalau limousine service kan nggak kelihatan, kamu lihatnya lebih mewah ya. Tapi ini sama-sama naik umum kok, sama-sama naik taksi. Waktu itu ingat, Silverbird sama sih, beberapa tahun yang lalu. Ketika launching Silverbird, karena Silverbird itu kan gini. Waktu itu, Bluebird itu diberikan kemudahan untuk mendatangkan mobil mewah yang dipakai untuk KTT. Nah dasarnya. Tapi setelah KTT, ini mau dipakai apa nih? Kasih pemerintah nggak mau keluar biaya, kamu beli deh. Dikasih kemudahan, biaya masuk segala macamnya dinolkan. Setelah itu silahkan kamu pakai supaya nggak rugi kan. Dibikinlah Silverbird. Nah kemudian kita melakukan penelitian. Salah satu hasil penelitiannya itu yang kemudian waktu itu booming. Caranya adalah Silverbird nggak ada yang kacanya gelap, semua kacanya bening. Karena kita belajar waktu itu kita brainstorming. Kan waktu itu juga McD baru masuk ke Indonesia setelah sebelumnya Kentucky Fried Chicken sukses. Kentucky sukses, mengawali dari Bandung kemudian merajak ke Jakarta dan lain sebagainya. Ternyata kita belajar dari mereka. Kadang-kadang kita suka mencibir. Orang tuh kenapa sih di Kentucky Fried Chicken itu waktu itu kan Kentucky kan McDonald tuh masuk belakangan. Kalian biasanya lihat kacanya selalu bening. Selalu bening kacanya itu bening. Orang itu. Dan kalau di gedung itu ini koridor yang paling ramai bening panjang. Kadang-kadang ini cuma satu atau dua kursi. Kata dia bilang, kita menjual ayam yang waktu itu ayam 3.000, dia jual 12.000. Beda kan? Sehingga kita jual. Nih orang yang duitnya banyak lagi makan ayam. Sehingga taruh di pinggir. Jadi orang tuh karena dia belinya mahal, jadi senang. Orang yang lihat, duitnya banyak juga ya beli ayam mahal. Itu yang dijual. Kenyataannya laku. Jadi kalau kaca transparan itu memang sengaja dibikin transparan. Dibikin ini. Jadi orang kalau makan, ya apakah kita juga termasuk salah satu bagian? Karena duduk itu kan pengen di pinggir. Udah ada orang lewat ya. Iya. Jadi sekarang apa? Starbucks coba lihat. Ya, Starbucks udah kacanya bening, dia di koridornya di tempat terbukanya dia bening, agak kursi-kursi. Supaya apa? Dia duduk. Nih gua beli kopi yang mahal nih. Lu mampu apa kagak? Wah, nyuruh aja.
Dia dilihat orang, berlama-lama di situ. Kan itu yang dia jual. Emang kopinya bedanya apa? Sama. Pohonnya juga sama. Sama. Tapi yang jual lah prestisnya yang berbeda. Karena kembali bahasa komunikasi. Dulu waktu kita mengelola Silverbird, saya masih ingat. Masih berarti, oh iya, karena kita mau harganya beda dengan taksi biasa, bikin kacanya bening. Jadi orang yang naik ke, nih, gua yang mampu bayar taksi lebih mahal. Itu kan bahasa komunikasi, mengkomunikasikan supaya orang yang bayar itu juga nggak rugi. Ini prestis gua nih. Ya. Big Bird dulu saya masih ingat, salah satu komunikasi yang kemudian kita bangun itu kacanya dibeningkan, dijual dengan harga termahal. Waktu saya sempat protes, Pak, siapa yang mau sewa mobil dengan harga semahal ini? Tapi kenyataannya banyak banyak. Karena apa? Ini dijual mahalnya aja. Ntar belakangan harganya kita jual mahalnya aja. Ternyata menjual gengsi. Dan sekarang itu terjadi pada waktu itu ketika kita sudah mulai di otomotif, mobil Timor itu kejadian. Ya. Mobil Timor itu ketika jadi proyek mobil nasional dijual dengan 36 juta, nggak ada yang mau beli. 36 juta nggak ada yang mau beli. Begitu proyek nasionalnya dicabut, dijual dengan harga 106 juta, berbondong-bondong orang beli. Barangnya mana? Barang yang dulu nggak laku, itu dijual. Karena apa? Orang pakai mobil miskin, naik mobil murah, kan gitu. Tapi begitu harganya dimahalkan, gua pakai mobil mahal nih, 106 juta, laku jadi sampai habis seketika. Biasanya apa? Komunikasi, mengkomunikasikan kepada pembeli. Orang juga kan nggak mau, ya, nggak mau kalau saya beli naik mobil. Dulu ada Mazda MR90 kalau nggak salah, dijual dengan kemasan mobil rakyat. Agak tertatih-tatih karena istilahnya mobil rakyat. Meskipun saya juga rakyat, tapi nggak mau disebut orang rakyat. Yang levelnya tinggi itu adalah wakil rakyat. Wakilnya yang bagus, rakyatnya wakilnya aja yang berebut. Gitu. Nah, ini komunikasi. Materi kali ini juga kita membahas tentang komunikasi. Kadang-kadang kita nggak nyambung kalau ngobrol sama orang. Dari mana? Kalau dalam pekerjaan, ya kita bisa pukul rata, yang namanya staff adalah staff, yang namanya supervisor, yang namanya manajer adalah manajer. Tapi berbeda backgroundnya. Karena setiap orang itu ada orang yang fungsinya dia itu adalah analytical. Karena analytical kan namanya ngomong. Analytical itu ngomong itu, wah si ini ngomong ya, coba ngomong sama orang keuangan. Namanya ngomong orang keuangan. Jarang orang keuangan tanya, Pak gimana kabarnya? Ya Pak, dapat, nggak bisa. Ini nggak sesuai sama ini, coret, balikin. Tapi gini. Lembaran ini nggak ada, balikin. Bonnya nggak ada, balikin. Selesai. Karena apa? Ini analytical. Bahwa kadang-kadang kita suka itu, wah payah tuh orang keuangan. Ya, orang dari rekrutmennya juga dicari tipenya seperti itu. Kalau analytical tipenya itu adalah misalkan fasilitator, wah gampang nanti ini jebol dong perusahaan. Ya, itulah fungsinya dari timnya rekrutmen. Jadi kalau Anda itu, kalau sekarang tuh ada bimbingan masuk kerja. Itu ada saya juga bingung. Ada bimbingan masuk kerja, ternyata dilatih bagaimana cara melakukan psikotes. Juga ada orang menaik jabatan, ada lagi bimbingan assessment. Jadi kalau itu rugi kalau itu, saya katakan rugi kalau Anda itu. Kenapa demikian? Karena potensi yang muncul bukan potensi asli. Bisa aja nanti kayak orang ujian nyontek, nilainya bagus padahal kitanya goblok. Kasarnya gitu. Kalau psikotes kalau itu tuh seadanya memang kemampuan kita, itu yang menyebabkan kita akan nyaman. Karena apa? Kalau kita bekerja sesuai dengan passionnya kita, enak kok. Enak kita sesuai dengan passion kita. Kalau itu diadakan, ya, karena saya memang banyak berkecimpung di bidang SDM, kadang-kadang gitu, ini hasilnya bagus, ininya bagus, karena manipulasi tadi. Orang Indonesia kan senantiasa maunya instan, tidak mau sabar. Orang pengen cepat kaya, pengen cepat ini, sehingga yang namanya akun transaksi di bawah mejanya itu ratusan juta. Anda teleponnya,
Apakah itu benar atau enggak? Ya walau alam. Ada juga orang iseng. Udah deh, nanti saya bantu. Berarti pegangin. Padahal anaknya memang pintar, anaknya memang bagus. Ya mau untung-untungan aja. Nanti kalau nggak masuk, ya mau balikin. Itu real terjadi. Sebetulnya pencalonan itu sangat minim sekali karena sekarang itu real time. Kembali lagi komunikasi. Sebenarnya bahasanya komunikasi. Tadi bikin perencanaan. Sebenarnya komunikasi. Kita mau komunikasikan. Mau untung, mau rugi, mau ini. Itu adalah komunikasi. Tadi saya merefer pada pertemuan sebelumnya dan kemudian berdasarkan hasil training need analysis yang kita lakukan. Kita perlu prosesnya tadi sudah sama-sama kita paham. Kemudian kita juga sudah melakukan role play. Oh iya ya, ternyata bikin perencanaannya tidak semudah yang kita bayangkan. Kita mesti tahu source kita seperti apa, kemampuan menghitung waktu dan lain sebagainya. Karena cuma yang penting buang untung gede 5,5 juta. Kenyataannya takor. Punya 5,5 juta. Nggak apa-apa, untungnya kecilannya deh 2 juta tadi ya. 1.500 kecilannya. Kenyataannya 3.500 minusnya. Itu kan hanya simulasi. Oke, Bapak sekalian. Mengenal gaya komunikasi, kita awali dengan self assessment. Self assessment gampang. Bapak ada di posisi yang mana? Jawab dengan jujur, jawab dengan sederhana. Mangga soalnya didistribusikan. Sendiri. Yang sebelah sana, ini udah. Oh, sana ya. Yang sana tolong dilihat. Satu di sana. Satu grup pokoknya satu. Satu. Ya udah kalau sisa sini satu. Saya pandu dulu cara ngisinya ya. Perhatiannya ke depan aja, biar bapak-bapak membacanya. Ini di halaman pertama ada penjelasan seperti ini. Oh iya, sebentar, belum dapat semua. Ini bukan masalah salah dan benar. Ini masalah kejujuran dan ini tidak dikumpulkan dan tidak ada penilaian. Jadi ini keuntungannya adalah kita bisa tahu, oh gaya penilaian saya itu ini. Bapak juga boleh nanti kalau setelah selesai materi, oh kalau ini gue pengen tahu nih, bini gua apa ya gayanya, boleh aja nanti minta aja kosongannya bawa ke rumah. Bu, suruh kata kantor suruh ngisi ini bu. Cuma yang diagramnya nanti dicabut aja dulu yang kolom 4 kolomnya nanti belakangan ya. Oke. Yang pertama caranya adalah ini hadiah nanti akan dibagikan ya Pak ya. Ini yang paling ganteng, ini yang paling cantik, ini yang paling apapun lah. Nanti kategorinya ada di teman-teman sekalian ya. Apa boleh nggak? Ini yang ini 100.000 yang Kuis belum kuis. lagi. Nggak ada kuis nih Pak. Kuis lagi. Bapak-bapak sekalian, angka 0, 1, 2, 3 yang ada di angka itu bukan menyatakan bahwa saya mau ambil angka yang gede, bukan itu. Tapi pemahamannya itu adalah kecenderungannya yang pertama adalah 0 selalu, 1 biasanya, kemudian Anda cenderung berkomunikasi dan lain sebagainya. Yuk kita mulai masuk ke sama merah. Ya, kita masuk ke sisi ini. Saya ingin jelaskan satu yang sederhana buat Bapak sekalian. Terbacakah? Ya. Kalau kurang besar saya besarin dulu ya. Statement pertama, suka tantangan, suka dengan rutinitas. Bapak cenderung kemana? Abaikan dulu angka ini karena ini hanya untuk kuantitatif nilai, tapi jika Bapak ternyata orang itu sangat suka tantangan, maka lingkari angka 5 yang mendekati ke sisi pernyataan yang sebelah kanan. Tapi kalau Bapak tuh orangnya itu suka dengan rutinitas, berarti lingkari ini.
Tapi kalau menurut Bapak, saya tuh nggak pernah ya, suka tantangan, apa suka rutinitas, maka ambil sisi tengahnya dan Bapak putuskan, Bapak cenderungnya kemana? Ke suka tantangannya atau suka rutinitasnya? Tapi saya itu orang itu suka tantangan, tapi nggak suka tantangan banget. Berarti di 4. Jadi Bapak jangan lihat angka 0, 1, 2, 3, 4, tapi kecenderungannya kita cenderung yang ini atau yang ini. Nah, kalau berat ke sini bisa full atau agak berat atau kecenderungannya ini. Tapi kalau Bapak cenderungnya ke sini, pergunakanlah nilai yang sisi sebelah sini. Jadi angkanya wah, gua 5 nih, enggak. Karena kalau melihat angkanya ini, pokoknya saya pengen cari yang gede-gede, bukan masalah gede-gedenya. Ini masalah kecenderungan karena variabel ukur ini berdasarkan si penelitian nanti akan diformulakan dan hasilnya akan kita awal sekarang. Ada yang ditanyakan? Ya. Saat ini kita kerjakan statement yang horizontal dan statement yang vertikal. Silahkan baca, Bapak cenderung kemana? Kuat sini, ambil ini, kuat ini, ambil ini. Agak kuat, agak ambil ke sini. Kalau tengah-tengah, tidak ada sisi tengah, tapi kecenderungannya lebih cenderung ke sisi yang mana? Ya, bisa 3, bisa 2. Silahkan dikerjakan dan jangan terlalu dipikirkan dan dipertimbangkan. Karena biasanya jawaban pertama spontan. Ya, silakan Bapak. Lingkarin apa ditulis Pak? Dilingkari. Ke ujung kemudian dijumlahkan. Ini angkat ini terus. Vertikal yang vertikal, horizontal dengan horizontal. Enggak, benar. Ya sama itu saja gitu. Di sini. Vertikal. Hah? Beda-beda. Aku di atas di atas dikit. Bawah ketemu. Di bawah. Harus beda ya. Kalau sama persis berarti contek-contekan. Nggak benar udah itu. Sifatnya beda. Yang benar adalah itu. Misalkan lo kok horizontalnya gua kecil lu gede, ya memang beda pribadinya. Ya benar, sama. Ya ada tipis. Selisih 2. Kebalik ya Pak ya? Saya orang Jumlahnya berapa ini? Oh, nggak mungkin dong. Tapi kan halus kan. Ini. Gimana kalau ini? Ya, sudah? Sudah ya. Horizontal kiri ke kanan atau atas ke bawah? kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Horizontal kiri ke kanan. Vertikal Atas ke atas ke bawah. bawah. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, berarti yang vertikal ini kan ya? Iya. Saya ambil contoh satu, Pak Heru. Berapa vertikalnya? Vertikalnya 36, horizontalnya 28, berarti di sini. Gitu ya. 36 vertikalnya, horizontalnya 28. Ada di sini. Gitu kan? Ya. Ini Pak Heru.
28. Pak Haji. Vertikal. Vertikalnya ya. Iya. 28, 12. 31. Vertikalnya dikit apa? Pak Andri. Banyak lagi sini. 37. Ada kan Ya. 37. 37. Pak Andri. bawah. 34. Kali. Ini ke Oh, sini. horizontalnya 34. Ini ke sini. 12. Vertikalnya 37. Kalah Ya, gitu. Mbak. Vertikal 31. Vertikal 31. Horizontalnya 21. Mbak siapa, Mak? Mbak Yuni. Lanjut. Horizontal 22, Horizontal 22. vertikalnya 36. Vertikalnya 36. Pak? Lanjut. Mungkin kamera AC. Horizontal 25. Horizontal 25. Vertikalnya 34. Vertikalnya 30. Apa yang paling parah sih? Mbak? Bawah dikit Pak. Ke bawah, Pak. Siapa pemberat? Bukan ke bawah. Vertikal Vertikal 34. Gimana? Vertikalnya 34. Horizontalnya 25. lanjut. Horizontal 27, Horizontal 27. 27, vertikalnya 35. Vertikalnya 35. Ade. Pak? Ade. Ada. Lanjut. Horizontalnya 24, Horizontalnya 24. vertikalnya 18. Vertikalnya 18. Pak? Iya. Pak Agrino. Ya, lanjut. Horizontal 12, Horizontalnya 12. vertikal 33. Vertikalnya 33. Ada. Pak Ada. Hadir. Lanjut. Vertikal 31, horizontal 28. Vertikal 31, horizontal 28. Pak? Itno. Itno. Musuhnya Pusari. Ya, lanjut. Vertikal 26. Horizontal 36. 30. Mbak? Linda. Lina. Linda. Ya, Vertikal 32. Horizontal vertikal 32, Lintasan dada. 31. horizontalnya 31. Mbak? Evi. Evi nama Lanjut, Pak. Vertikal 30, Vertikalnya 30, horizontalnya 23. horizontalnya 23. 23. Iya. Pak? Vertikal 31, horizontalnya 33. Sahat. Pak Heri. Vertikalnya 32, horizontalnya 18. Vertikalnya 32, Horizontalnya 18. 18. Pak? Saprul. Pak Sahat. Ya, Vertikal 26, horizontal 24. 26, vertikalnya 26, horizontalnya 24. 24. Pak? Sama. Masto. Mas. Mas Bro. sama bro. Vertikal horizontalnya 23 dan 20 3. Pak? Pak Sari. Vertikal 28. Horizontal
belakangnya. Horizontal 21 berarti ke kanan dong, Pak. Mana? Yang Pak Rudi itu. Horizontal Pak Rudi. 21 ke kanan. Oh iya. Pak Rudi 21. Horizontal 21, Vertikalnya. vertikalnya 25. Vertikalnya 25. 21. Ujungnya 25. Pak, siapa Pak? Rudi. Vertikalnya. Ya, ini adalah satu metode yang kita kelola. Bapak di belakangnya boleh dimasukkan masing-masing para pribadinya, ketemunya di mana. Ini tipenya bahwa ternyata orang yang ada di sini banyakkan controller, nggak banyak ngomong, analisanya lumayan. Kontrol kan gitu ya, pantesan tadi bikin itu orang kontrol, Pak gampang segini, yang penting mah dapat aja gini. Orang kontroler, dapat lah, gampang, nanti membentuk perusahaan kontroler. Tapi orang kontroler itu kan bukan orang analytical nih banyak kan. Ini yang mempengaruhi yang ke sini. Fasilitator ini orang yang kasih-kasih aja nih. Pak Rino mana Pak Rino? Hadir, Pak. Dapat 200. Dapat 200 aja. Lagi Pak Pres. Ini kan orangnya kasih-kasih aja. Wah gampang. Langsung dapat. Aja gampang senyum-senyum aja. Atau dapat ya. Ya cincai lah. Halus dah, Pak. Saya bantu, gampang. Halus, Pak, halus. Ngebantuin nggak? Halus. Ngebantuin nggak? Halus. Ngebantuin nggak? Kadang-kadang ya bisa aja, bisa nggak kan orang happy aja. Pak bantu, gampang. Setelah itu datang nggak? Ya. Ya. Betul banget itu. Ini jujur di sini. Ini misalnya, itu kan masing-masing sudah ketahuan posisinya ada di situ. Oke. Nah, ya, ini tipenya. Kenali dan pahami lawan bicara. Ini tujuannya adalah kita mesti mengetahui lawan bicara kita dengan pola kita. Jadi kita jangan egois dengan gaya kita, tapi kita harus masuk ke lawan bicara kita. Nanti clue-nya akan ketemu. 4 tipe melalui gaya komunikasi. Ini secara umum gayanya seperti ini. Kita bahas detailnya. Kita bahas detail. Oke. Yang pertama, karakter tipe kontroler. Kontroler itu maunya ngambil kendali. Begini, entar dulu. Menurut saya, itu tipe kontroler. Menurut saya entar dulu. Sebentar, ini sebentar. Menurut saya, nah itu orang kontroler gitu. Pokoknya menurut saya ini 5 menit. Jadi kenyataannya jadinya 40 menit. Padahal mau ngitung entar dulu. Halus, udah gampang ini, gampang. 3 menit jadi 3 menit. Nah diukur, dikasih 1 jam. ukuran, dikasih ini, dikasih jam kan bisa diukur. Ini bikin solasi itu berapa lama? Bilangnya 3 menit jadi. Untuk berapa? 3,5 juta. Tadi berapa? 200. Nggak ada yang untung malah. Nggak ada yang Oh, untung. kita dapat 5,5 juta tadi ya. 5,5 juta dapat. Alhamdulillah, selama saya memberikan materi ini, baru di sini yang rugi semua. Yang untung saya doang, Pak. Dan bukan gitu sedang langsung pekerjaan, contoh bangunan, utamakan bangunan, wah udah macam-macam lah. Dikarenakan insentif, tidak ada penambahan waktu pembangunan. Nah, karena orang kontroler itu biasanya cenderung pada sesuatu yang real, yang ada wujudnya. Berani mengurusi efisien tepat waktu. Nah, terbukti kan? Efisien tepat waktu, waktu gampang, cepet lah, 5 menit, 3 menit. Halus, saya tidak halus karena yang lain, ya, yang fasilitator mana? Tadi mana fasilitator Pak Rino ya? Rino. Kenapa dia diam aja? Begitu namanya, ya udah deh, ikut aja dah. Selesai aja. Efisien tepat waktu. Nanti udah untung saya, Pak. Otoriter, nah ini bahasa otoriter. Kita dalam sebentar. Enggak, 3 menit kelar. Yang penting untung aja udah. Bangunan ya 2,10 meter lah. Insentifnya 5 juta. Kan gitu. Kelihatan. Ya. Karena otoriter, karena yang baik membuat kebutuhan
keputusan. Bacain. Jadi merasa waktu ada orang nonton dia bilang, Mbak, ini. Yang penting kita jadi aja. Yang penting jadi. Halus. Jadi, gampang. Berarti kita sendiri. Lapornya yang itu kayak gitu. Teman-teman sekalian, pahami. Jadi kalau mulai besok kita ketemu anak buah kita, kenapa kamu bisa? Wah, gitu. Jawabnya tuh pendek-pendek, cenderung pada itu. Itu berarti tipenya kontrolan. Tapi iya bu, kerjaan saya tuh jauh. Semua orang juga tahu, dia rumahnya kan nggak mungkin pindah-pindah. Masa hari ini di Depok, besok di Tangerang, besok di nggak mungkin. Rumahnya tetap di situ. Iya, macet. Soalnya tadi macet itu ada ini bertelur. Ya, Ini tipe controller. bagaimana cara menghadapi orang yang tipe controller? Cara teknik menghadapi orang controller. Kan kita harus mengetahui itu lawan bicara kita nih tipenya apa. Dari cara apa tadi? Orangnya dominan, maunya ngambil keputusan, itu berarti tipenya controller. Udah kontrol, pasti controller. Caranya adalah dengarkan baik-baik. Orang kontrol itu gimana? Dia ngomong sampai habis aja dulu. Jangan dipotong. Udah, suruh ngomong. Karena kalau ngomongnya udah habis, ngomongnya udah habis, memang udah habis, kontrol nggak punya ngomong. Udah bisa gini gitu ya. Oh iya. Jangan baik, biarkan bicara, mengolah kata-kata dan jangan berargumen. Jika menurut analisa ambil tindakan secepat mungkin. Jawabannya ya udah. Kalau gitu mana surat izinnya kamu kesiangan? Udah. Kontrol tuh nggak banyak ngomong. Nanti dia pulang, iya pak saya ke atasannya dulu. Urusan izin. Di kontrol. Kumpulkan informasi, ajukan pertanyaan spesifik masalah kebutuhan, sistematik dulu dan kumpulkan fakta. Harus berdasarkan data. Kamu hari ini datang kesiangan 15 menit menurut jam divinjam. Gak banyak ngewa. Nanti akan disfasilitator. Kalau peserta, oh ini jamnya nggak cocok nih jamnya nih sama jam handphone saya segini, sama jam tangan saya gini. Itu ada nanti di sini. Beda ya. Ya, perlambat irama supaya fakta dan komunikasi pelengkap terungkap. Jadi kalau ngobrol dengan orang kontroler sama-sama dipercepat repot. Kitanya yang harus detail karena dia sifatnya menyerap. Dia ingin cepat menumpahkan, tapi dia maunya menyerap karena kontrol kan. Mulai besok kalau ngobrol kata pembukanya apa? Menurut saya kontrol lah, gampang lah cara katanya. Ya. Tapi ada nanti ada. Tapi menurut saya ya. Yang kedua, tipe promotor. Nah, ini banyak bicara. Nah, ini yang itu sebetulnya saya pengen ngomong atas nama saya sendiri. Tapi kalau promotor nggak gitu. Itu Pak, yang kesiangan itu menurut teman saya, bawa orang. Ya. Tipe promotor bawa orang, banyak bicara, ramah, bisa melakukan sesuatu secara bersama-sama, self center, kemudian jiwa berusaha, tidak terorganisir, emosional dan perasa, kemudian cepat, emosional dan perasa. Wah, menurut teman saya, katanya kemarin yang izin diperbolehkan kok kalau hujan. Nah, dulu waktu hujan, boleh dan telat. Itu kalau promotor itu ada aja celah yang gitu. Nah, kalau kita juga berhadapan dengan anak buah, oke, kita lakukan briefing, ini planning kita hari ini, gini. Tapi Pak, kontrol. Karena dia inginnya itu seperti orang humble, tapi dalam pekerjaan kan humble juga ya sulit kan, mesti strike dengan target. Kemudian KPI, KPI-nya mesti clear. Ya, ini bangunannya kokoh. Kokoh. Ya, Teknik kontrol, sosialisasi sebelum berbisnis, dengarkan baik-baik, cari kesamaan minat dan bentuk hubungan personal. Pancing idenya, menguji dengan tulus, rencanakan komunikasi, jangan keluar jalur dan konfirmasi. Orang kontrol itu enaknya cari kebersamaan minat. Seperti tadi orang kontrol itu, kalau melihat iklan, cicilan hanya 40 juta rupiah, nggak komplain. Oh 40 juta, baik-baik aja. Iya. Dalam hati. Oke. Dalam hati gondoknya. Baru ngomong sama orang. Salah ya 40 juta. Biar orang lain yang maki-makinya, dia mah asik-asik aja. Dia mau kompor tipe kontrol. Iya. Pak ada apa? Kompor itu. Bukan kompor, provokator. Kompor tapi halus di belakang.
Wah, Benar. begitu info itu bagus tuh, pos kita tuh gitu. Iya. Dulu dia ngasih kita kan saya yang kasih tahu dia. Tapi begitu jelek dia diem. Gitu. Begitu bagus mah dia saya yang pertama yang mau belakang itu kan. Wah, itu promotor. Selanjutnya, salah. Selanjutnya adalah tipe karakter tipe fasilitator. Fasilitator, ramah, hangat, koordinator, pemain tim, suatu keputusan yang benar, menerima orang lain, nice guy, butuh waktu untuk memutuskan dan orientasi pada orang. Fasilitator itu nggak mau kelihatan bahwa dia itu dominan. Kalau ngambil keputusan tuh kalau bisa dia nggak usah ngambil keputusan. Iya, pokoknya nggak gua banget dah. Pokoknya kalau ada apa-apa, enggak, itu kata teman saya, kata manajernya itu boleh kok pak. Bisa lo minyak orang. Kalau ngomong juga ketika terpojok, pakai orang lain. Jual nama orang. Aduh. Kata teman saya, ada peraturan baru. Dulu nggak gini loh pak. Dulu nggak gini. Jadi terus saya tidak mengatasnamakan diri saya. Tapi dulu nggak gini loh. Jadi boleh kok pak. Teman saya juga waktu nikah dia izinnya 10 hari kagak masuk pak. Pakai orang. Pakai orang. Ya, cara mengatasinya adalah teknik mani fasilitator. Tunjukkan minat pribadi, jangan terlalu kaku. Karena orang fasilitator kalau dikasih kaku nggak akan nyambung. Ajak ngobrol dulu, ajak gini. Lama melintir, muter-muter terus. Tapi memang caranya kan segitu. Fasilitator. Tanya bagaimana untuk tahu kebutuhan masalah, klarifikasi hal yang tidak jelas, arahkan untuk menerima rekomendasi. Tunggu sesaat supaya apa? Sampai pelanggan siap ambil keputusan. Jadi kalau fasilitator tuh maunya apa? Didengerin. Oh iya masa sih? Oh iya gitu. Ya udah kalau gitu besok jangan terlambat ya. Iya pak saya akan iya. Ngomong, iya ngomong. Oh ini pak kalau bukan benar-benar juga. Kayaknya nggak tenang. Tipe analitikal. Tipe analitikal menekankan pada metode logik dan analitikal, detail, terorganisir dengan baik, hati-hati, dapat diandalkan, berorganisasi perhatikan, bekerja sesuai aturan dan prosedur, kemudian menghormati otoritas. Orang analitikal biasanya kalau yang manggilnya itu atasannya, kamu hari ini terlambat, udah 8 lewat 17. Oh baik pak, besok ya teman, baik pak. Yaudah saya besok akan terlambat. Nggak akan banyak ngomong, selesai. Biasa fasilitator terlambat. Macet pak. Kata pak itu boleh. Iya. Kata pak itu juga boleh kok pak. Kalau ban motor kempes. Jangan ngaco coba. Kan dia gitu. Boleh kok pak. Kata pak itu. Kemarin juga pak itu terlambat. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kok nggak dipanggil sama atasannya. Kalau orang kita enggak. Dia ya memang kenyataan seperti itu mau gimana? Nah, konsentrasi pada minat pribadi supaya ide keluar. Kalau ada orang analitikal, dia hanya percaya pada data dan fakta. Kalau ngobrol informasinya, ya perhatikan bahasa tubuhnya untuk mengetahui respon. Jadi kalau dia tidak nyaman, akan cepat selesai kok ngobrol sama dia. Tapi kalau dia nyaman, oh ini berarti benar. Jadi kalau orang analitikal itu kalau ngobrol, kalau mulai berbohong itu cepat ketahuan. Jangan tunda, segera bertindak. Baik, mulai besok kamu jangan terlambat. Tulis surat pernyataan, kalau saya dia takut. Nah, ini resikonya. Latihan mengenai gaya komunikasi, promotor banyak bicara, ramah. Ini kan caranya apa? Pengakuan. Caranya apa? Diterima. Caranya apa? Ketelitian. Caranya apa? Dikasih dominan. Kontrol itu. Ngomong sama orang kontrol, dikasih aja dominan. Dan pahami ini kebutuhannya. Orang kontroler dominan. Promotor perlu pengakuan. Karena promotor kan banyak ngomong. Oh iya, kalau dia dirangkul sangat senang. Nah, sama anak gua juga sama. Kita sama anak gua tuh. Ini banyak ngomong, dirangkul aja. Nanti lama-lama kalau dia aktualisasi dirinya merasa terwakili, dia akan follow kita. Analitikal
Ya. Baik Bapak sekalian, sehingga harapannya sederhana. Dengan kita mengetahui gaya komunikasi orang-orang di tim kita, maka kita bisa menentukan saya bisa lari apa enggak dengan tim ini. Karena rangkul dengan cara di gaya komunikasinya. Karena dengan bahasa yang sama, ibaratnya gini kasarnya. Kalau orang lapar, diajak kerja, kasih makan aja, selesai kok laparnya. Gitu, logika sederhana ya. Seperti tadi, ada iklan 40 juta per bulan. Kita itu ya, aku nggak ngomong sama orang loh, gue ngomong sama orang yang punya berani nyicil 40 juta sebulan. Kamu kan kalau punya duit, ya udah nggak usah baca iklan itu dong. Kasarnya kan gitu. Nah, kita juga sama. Mulai besok, karena apa? Ada planning yang harus kita realisasikan. Di mana KPI departemen ada di bapak pimpinannya. Ada bapak yang supervisor, kepala seksi supervisor dan manajer, semuanya tanggung jawabnya di bapak kok. Kita harus meraih mereka tim kita itu untuk sampai apa yang jadi target kita. Bapak kan bisa bekerja sendiri, bapak itu bukan superman. Yang terbaik itu adalah support team, biar semua orang paham kenapa saya harus melakukan ini, kenapa saya harus jadi shift malam, kenapa harus ini, sampaikan ke mereka. Kenapa ada shift malam, kenapa ini. Ini kalau polanya itu diatur, bisa siang-siang, malam-malam, libur-libur, misalkan ada pola-pola itu, sampaikan ke mereka kenapa kita bikin pola itu, supaya mereka paham, supaya jangan gurundel. Karena ketika orang bekerja dengan passion, hasilnya luar biasa. Bekerja dengan passion. Contoh passion itu sederhana, Bapak sekalian. Saya dulu ketika tinggal masih di Bogor, saya selalu menggunakan sodetan lewat Kabupaten Bogor. Waktu itu belum seramai sekarang. Kalau saya pulang malam itu banyak motor sepanjang jalan itu, motornya banyak, orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada, kemana? Itu anak-anak muda yang lagi pacaran. Orang pacaran itu kan kalau perlu cari tempat yang paling gelap yang kira-kira di sini bersama. Maya. Tuh diajarin tuh, dengerin. Diajarin tuh. Karena orang pacaran itu kan apa? Biasanya dia kan gitu. Kondisinya itu pasti gitu orang pacaran, tapi dia merasa takut nggak? Justru dia menikmati karena passionnya. Coba kalau orang yang lagi ribut dan mau putus, deket-deketan, kamu itu nggak tahu saya, orangnya dekat, seolah-olah lagi jauh. Karena apa? Hasratnya nyambung. Orang marah itu selalu mesti dekat. Kamu itu nggak tahu, kamu yang itu, kamu bisa kerja apa enggak? Tahu apa? Orang di depan kita ngomongnya itu. Lihat orang pacaran, karena kan nggak usah ngomong tapi ngerti. Kode pak. Kode. Sedikit bicara banyak kerja. Ya, kita bekerja juga. Kalau kita melibatkan passion, nggak usah banyak kata-kata. Orang pacaran juga nggak banyak kata-kata. Kerjanya yang banyak. Sidik jari ada di mana-mana. Bicara banyak kerja. Minta kok besok. Pengalaman. Memang yang penting kan masa lalu. Dulu itu. Selalu pak. Masa lalu. Masa lalu dan masa kini. Masalah bodoh. Baik Bapak sekalian, sampai sini ada yang ditanyakan? Mangga, silakan. Kalau tidak ada, sudah, Pak Iman. Ya, baik, saya kembalikan lagi ke Pak Adi. Mudah-mudahan satu hal saja. Saya tidak ingin kemudian teman-teman bilang, wah trainingnya bagus, trainingnya enak. Saya nggak suka kalau orang ngomong seperti itu. Ya saya lebih suka itu adalah besok mulai bekerja direalisasikan. Itu yang menjadi bermanfaat buat saya. Karena sehebat apapun training nggak akan ada arti kalau kita tidak merealisasikannya di lapangan. Ibaratnya gini, saya punya uang kemudian saya beli mobil. Sehebat apapun mobil, kalau wah sayang, saya kan belinya mahal, terus mobil itu nggak dipakai. Hancur, rusak. Sama ini juga. Perusahaan ini sudah berinvestasi untuk kegiatan ini. Sudah berinvestasi. Tadi ada presidennya yang datang, ada yang ini, ada bagian yang terkait menyiapkan semuanya dan lain sebagainya. Kemudian hitungan Bapak juga ada hitungan, Bapak juga sudah meninggalkan keluarga. Tadi hari pagi saya bilang kan, Bapak itu mau konsentrasi, mengikuti atau mengikuti, tetap sampai jam 5 Bapak baru boleh pulang. Kita ikutin aja dengan cukup baik. Saya berharap satu lagi, suksesnya training ini bukan hari ini dievaluasi nanti nilainya bagus, bukan. Tapi bagaimana besok kita mulai realisasikan.
mulai ngobrol sama anak buahnya. Kalau ketangkap gaya komunikasinya gampang. Ini ada isian yang harus diisi. Nah, isian. Gitu. Nanti kolomnya kita yang isi. Ini gayanya. Jadi gampang. Jadi gampang ketemunya. Pulang ke rumah ada istri. Tadi habis training katanya istri suruh ngisi isian ini. biar ke capture sehingga bahasanya nyambung. Ini kita dari sisi positif ya, supaya kita juga bisa memperlakukan istri bisa masuk cocok dengan pasangan. Ibu-ibu yang ada di sini juga bawa ke suaminya, wah isi ini supaya apa? Supaya nyambung komunikasi. Pada saat lelah kita kan kadang-kadang komunikasi sering terjadi masalahnya pada saat lelah, pada saat udah nggak nyambung ya, dia sembuh bawa golong. Tidak nyambung bawa golong. Terima kasih. Sebagai penutup, saya secara pribadi mohon maaf karena dari pagi sampai sore ini saya yang paling banyak datang. Saya yang paling banyak. Saya maafin Pak. Mungkin tadi ada namanya bercanda. Tidak semua orang suka dengan gaya seperti itu, atau tadi pada saat hal-hal tertentu. Saya mohon maaf dan mudah-mudahan pertemuan ini jadi keberkahan bagi kita semua. Dan kita sama-sama ikhlas. Mudah-mudahan kalau besok atau lusa kita diwafatkan, ini jadi satu dari keberkahan yang direncanakan sama Allah. Amin. Terima kasih. Kembalikan saya ke Mas Adit. Tepuk tangan Bapak Indra. Baik, terima kasih Pak Indra, luar biasa sekali. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah sampai di akhir. Ada yang ingin bertanya mungkin masih mengganjal selama saya? Oh, boleh. Dari KPI KPI tadi. Key Performance Indicator. Jadi gini, Pak Saudara. Jadi seorangnya helper tuh helper. Saya nggak berani kalau rusak saya berani. Punya apa ini? Bahasa sederhananya itu adalah ukuran kinerja. Tadi saya membahasakan yang bahasa yang sederhana. Pak, kita bikin menara ya Pak. Jadi kan gitu ya. Membahasakan key performance indicator. Kita bikin menara Pak. Ukuran menara itu yang dinilai adalah bahan, tinggi, waktu. Jadi kalau tadi kemudian dalam pembahasan itu ada orang yang bilang ini bangunannya tangguh atau kuat, itu ya tadi ya? Ya. Kokoh. Tadi bilang kokoh. Kemudian apa lagi tadi? Modern. Kokoh bercici. Modern. Modern tiduran. Lagi tadi ini bangunannya minimalis. Yang penting minimalis. Sama tadi artistik. Sama 7 menit masih jadi Pak. Tapi kok langsung kaget. Kalau kita berbicara key performance indicator, betul ternyata pada saat bikin bangunannya itu ada yang memang modern, artistik bagus, kemudian kokoh, tapi ini tidak jadi penilaian. Itu sama dengan kita melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak dinilai, ini nyampe-nyampein aja. Kok penilaiannya? Terus kan?
Kalau jadi penuh ketawa. Bukan, karena kita harus strike dengan kondisi itu supaya apa, itu kan sesuatu yang disepakati. Jadi sesuatu yang disepakati, ya kita fokus di sisi itu. Kan jangan bicara pada bumbu. Ya. Makan nasi uduk itu ketentuannya adalah ada nasi pakai santan. Kemudian perkara lauknya itu ada telur, ada jengkol, ada ayam, kan nasi uduk. Begitu ini nasinya itu nggak pakai santan, nasi uduk bukan? Bukan. Nasi biasa, sama saya kan? Ya. Meskipun sama jengkolnya, sama ayamnya, sama tempe benar, tempe orai. Kita udah keju ya, tempe orang. Tempe orai, tempe orainya ada. Tapi yang namanya nasi uduk pakai santan. Nah, jadi kayak pemain integralnya tuh, nah namanya nasi uduk pakai santan. Nggak pakai santan, bukan nasi uduk. Selesai. Meskipun sama semuanya, bukan nasi uduk. Gitu ya. Jadi kembali kepada kondisi ini. Kita yang dinilai apa? Ya fokus di sini aja. Fokus di sini. Betul, boleh menggunakan ini, boleh menggunakan. Tapi jangan sampai kemudian pada tapi Pak, saya kan supaya artistik kan perlu waktu yang gak buat. Sehingga pada akhirnya tadi waktunya pada jeblok. Ya kalau kita belum pada jeblok karena apa? Karena itu ya Pak Andre. Ya, kita kontrol ya. Iya. Baik tadi Pak, terima kasih Pak. Apa ya? Atau masih kebayang apa enggak ya Pak? Makasih Pak. Masih yang ganjal Pak? Ada lagi Bapak dari Minggu? Ada yang ditanyakan mungkin? Dari sesi dari pagi sampai dengan sore ini ada yang disampaikan? Ada yang tanyakan ke Pak Indra atau dari kami? Tidak? Silakan. Begini Pak Indra, pertanyaan saya dari 4 controller terus fasilitator itu bisa mengalami perubahan nggak Pak? Bisa ya? Bisa. Itu kira-kira apa yang bisa mempengaruhi dari perubahan itu? Terima kasih. Kembali kasih. Ini Cina. Ada dua jawabannya. Ada jawaban ilmiah, ada jawaban umum dalam kemasyarakatan. Kalau bahasa HRD itu ada namanya IQ, ada namanya EQ, emotional quotient. IQ itu sampai pada usia tertentu maka sulit untuk berubahnya sedikit. Ada orang yang hebat, orang India IQ-nya cukup tinggi, 200 sekian, hebat. Tapi kemudian lingkungannya adalah lingkungan tukang pukul, tukang petarung lah, preman. Akhirnya ujung-ujungnya dia jadi preman. Ujungnya jadi preman. Kemudian ada juga orang yang Down syndrome. Down syndrome itu kalau orang kita idiot lah bahasa. Down syndrome yang paling bawah itu namanya idiot. Ada orang idiot, tapi lingkungannya memperlakukan dia dengan cukup baik. Itu bisa berubah karena lingkungan penerimaan. Sehingga kesuksesan seseorang itu udah nggak bisa ditawar, tapi lingkungan yang bisa merubah seseorang itu menjadi baik. Zaman dulu itu ada bahasa, ini orang nakal banget, gua masukin pesantren. Sehingga banyak orang pesantren pada nakal. Karena apa? Supaya dapat lingkungan yang baik. Karena itu untuk apa? Ini menggeser EQ-nya. Terbiasa dengan sholat malam, terbiasa dengan tilawah, terbiasa dengan ini, tapi akhirnya jadi semacam hukuman. Sehingga kalau zaman dulu itu kalau ada orang masuk pesantren itu, dia kenapa ya ke pesantren? Kalau sekarang sudah bergeser kan, karena orang mulai sadar bahwa lingkungan itu adalah harus
guru saya namanya Pak Jamil Ahzaini, ya, bukunya banyak. Pada suatu ketika dia punya anak yang agak sedikit berbeda. Kemudian dia tahu bahwa setiap dia pulang dipeluk anaknya, kita main dulu, kayak petak umpet kayak gitu. Lama-lama sekarang anaknya itu sudah lulus SMA, kuliahnya di Jerman. Pak dulu berpikir kalau di kampung itu orang itu ya udah biarin aja, nggak usah sekolah, udah biarin aja deh, udah gitu. Nanti lama-lama ya nasong di perempatan. Nah, jadi semuanya bisa dikelola. Dan tadi pagi saya sedikit memberikan contoh tanpa mengenai sama saya dengan ras tertentu. Orang Chinese itu kadang-kadang ada tapi dia kok bisnisnya sukses. Karena apa? Karena lingkungannya terus mengajarkannya, ayo bisa, ayo ini, sehingga lingkungannya itu membuat dia jadi ya jangan patahkan harapan. Senantiasa berikan satu harapan kepada orang itu. Coba kepada contoh sederhananya kepada anak. Bapak-bapak sekalian, mohon maaf Bapak, saya tahu Bapak bekerja lelah. Ibu-ibu juga para wanita yang bekerja, kita tahu bahwa itu lelah. Tapi ketika di rumah, Bapak itu bukan supervisor, bukan manajer, bukan pegawai. Bapak itu adalah Bapak. Tetap percaya itu, ya ini gambarnya bagus ya. Tetap, meskipun kita lelah. Karena anak itu sudah nunggu Bapak dari pagi sampai sore, sampai malam untuk ketemu Bapaknya. Berapa lama pertemuan? Gak banyak. Sekarang kalau Bapak bekerja dengan harapan mencari harta, bukan mencari rezeki ya. Jadi udah pasti Bapak dikasih kesempatan untuk menghirup udara aja udah rezeki. Bapak mencari harta. Bapak kaya. Kemudian Bapak menjadi orang kaya. Tapi anak Bapak tidak sesuai dengan keinginan Bapak, jadi anak badung, narkoba, gini. Kira-kira Bapak mau nggak? Itu kan EQ yang membentuk, dan lingkungannya yang membentuk. Oleh karena itu, kita mohon maaf, kadang-kadang kita sholatnya jarang, tapi kita punya keinginan kan anaknya untuk rajin, untuk itu. Caranya sederhana. Nah, yuk kita baca Quran bareng. Pasti beda. Yuk. Caranya itu kalau saya sholat ya gampang, ayo udah azan, yuk ke masjid yuk, masjid gitu, sini jadi asik. Kalau sekarang itu kan banyak, kenapa anak-anak itu jarang di masjid? Karena kadang-kadang sama marmut, anak-anak main di luar, jangan main di dalam. Jadi mesti satuan asik. Karena di benak anak-anak itu, kalau di masjid pasti diusir-usir. Pertanyaannya, kenapa anak itu nakal di masjid? Karena nggak ada bapaknya, gitu aja. Coba kalau tanya sama bapaknya. Kan dia nyaman, paling dia gelayutan, bapaknya sujud, anaknya gelayutan. Problemnya kan itu. Bapaknya nggak ke masjid, anaknya suruh ke masjid, dia nakal di masjidnya. Kan sama, itulah EQ. Oleh karena itu, kita juga kalau kita dengan cukup baik di lapangan, di pekerjaan kita, caranya apa? Kembangkan lingkungan yang nyaman. Kasih, target kita, planning kita ini. Jadi orang tahu, jadi punya kesadaran, sama-sama melakukan itu. Kenapa sih saya harus melakukannya? Jangan kemudian anak buah itu merasa orang yang paling dizolimi oleh perusahaan. Suruh ini, guru ini, gua baru berhenti sebentar, udah disuruh lagi. Ini gila nih orang nih, mati deh besok untuk atasan saya. Ketika atasannya itu keluar itu, ketika atasannya resign, kemudian anak-anaknya senang. Alhamdulillah, ini keluar juga tuh orang. Ya, udah yuk, cuma boleh apa? Syukuran, buat udah keluar. Mungkin nggak? Mungkin. Ya, ketika atasannya keluar, ayo. 50 ribuan orang yang punya mah situ keluar, alhamdulillah, ayo makan ya kita kan nggak pernah tahu, tapi satu yang pasti kita pasti akan mengakhiri berkarya di tempat ini karena ada aturan pemerintah pensiun 55 tahun, ada sisi kita, ada sisi yang lain. Bisa jadi Bapak masih pengen bekerja tapi perusahaan udah nggak butuh, mungkin atau sebaliknya ya, atau sebaliknya, semua bisa terjadi. Yuk kita berikan yang terbaik. Bekerja ukurannya bukan uang. Karena apa? Kalau kita gua kerja gini, gaji cuma 4 juta, ya udah gini aja. Nanti akhirnya orang bilang, orang kerjanya kok malas banget. Bekerja yang terbaik karena biar kalau Allah yang memantaskan, kita nggak paham. Bisa jadi saat ini kita berada dalam level tertentu. Bukan karena hebatnya kita, mohon maaf, bukan karena hebatnya kita.
karena ini orang itu nggak pernah ngelola, udah deh jadiin aja deh, kasihan jadi apa aja deh lah, di kepala seksi aja udah. Walau kita nggak pernah tahu, karena ada tangan-tangan dari atas yang membantu. Bukan kita yang paling hebat, bukan kita yang paling pintar, tapi ya walau iya, kita nggak pernah tahu. Jadi kadang-kadang kita suka gua nggak ada. Gua dilawan. Ya. Lihat no. Ada lagi Pak, mantap. Lagi. Lagi masalah apa? Gratis. Udah nggak apa-apa, tambah 200. Lagi tanya lagi, benar tanya. 2 kali. Boleh Pak, nanya aja nanya. Jadi ingat aja di rumah kok. Dia lawan. Baik Pak Masto, masih janji Masalah apa? Sip lah. Baik, kita cukupkan ya Pak Ya. untuk pertanyaan-pertanyaannya, karena nanti kalau misalkan saya tahu bahwa Ibu masih ada yang ingin bertanya, karena kebetulan memang Pak Indra enak banget untuk ditanya begitu